Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Fikra Lewana. Pada video kali ini saya akan mengajak dan memperkenalkan kepada Anda semua, terkhususnya masyarakat di luar Kabupaten Kuantan Sengingi, tentang bagaimana perjalanan pembuatan sebuah jalur. Kabupaten Kuantan Sengingi terkenal dengan tradisi pacu jalur dari zaman dahulu. Oleh sebab itu, bagi Anda yang masih penasaran, saya akan mengajak dan memperkenalkan kepada Anda dalam perjalanan pembuatan sebuah jalur dari proses pencarian kayu, penebangan, perjalanan menuju desa, pembuatan, dan sampai jalur selesai serta bisa dipacukan. Berdasarkan adat turun-temurun, proses pembuatan sebuah jalur itu tidaklah mudah. Banyak proses yang dilalui seperti pengurusan perizinan penebangan ke pemerintah daerah, pencarian kayu, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai masyarakat asli Kabupaten Kuantan Sengingi, proses pembuatan sebuah jalur itu berawal dari pemerintah desa mengadakan rapat besar-besaran yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat mengenai kapan akan dilaksanakan, apa jenis kayu yang akan dicari, berapa meter kayu yang akan dicari, dan banyak hal lainnya. Oleh sebab itu, rapat ini tidak bisa berlangsung sekali saja, bisa 3 hingga 5 kali rapat. Biasanya rapat pertama akan membahas tentang kriteria kayu yang akan dicari, dan siapa saja yang akan berangkat dalam pencarian pohon kayu tersebut, serta pemerintah desa mengurus surat perizinan penebangan apabila hutan yang dituju itu hutan industri seperti PT atau sebagainya. Setelah berhasil mendapatkan keputusan bersama dari hasil rapat, pemerintah desa akan mengurus surat izin penebangan apabila hutan yang dituju ini termasuk hutan yang dilindungi atau kawasan industri seperti RAPP dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan izin, beberapa perwakilan pemerintah desa, tertua adat, dan masyarakat umum akan menelusuri hutan itu untuk mencari pohon kayu yang sesuai dengan kriteria yang dicari. Proses pencarian kayu ini masih menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan ilmu-ilmu dan ritual adat oleh tetua adat dan cerdik pandai. Hal ini bertujuan agar mendapatkan pohon kayu yang bagus dan kuat. Setelah mendapatkan pohon yang sesuai, pohon tersebut akan diberi tanda seperti nama desa atau nama jalur dari desa tersebut. Setelah mendapatkan kayu tadi, pemerintah desa kembali mengadakan rapat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terkhususnya tetua adat, bapak-bapak, dan pemuda di desa tersebut. Dalam rapat kedua ini akan lebih berfokus pada jadwal penebangan pohon tersebut dan konsumsi selama berada di hutan. Nah, pada hal ini, seluruh lapisan masyarakat akan dilibatkan, mulai dari ibu-ibu dan gadis desa akan masak dalam jumlah yang besar untuk dibawa oleh bapak-bapak menuju hutan dalam menebang kayu tersebut. Setelah sampai di hutan, biasanya terlebih dahulu dilakukan prosesi makan bersama, mengingat jarak desa menuju hutan yang cukup jauh. Setelah itu, barulah prosesi penebangan pohon dilakukan. Namun, sebelum penebangan dilakukan, tetua adat atau cerdik pandai akan memberikan suatu penghormatan atau izin kepada sosok atau arwah yang dipercayai yang ada di hutan tersebut berupa penyembelihan ayam atau hewan ternak lainnya, tepat di bawah pohon atau di dekat pohon yang akan ditebang tersebut. Setelah itu, barulah proses penebangan dilakukan dengan penuh prediksi oleh juru penebangan kemana arah jatuhnya pohon tersebut. Setelah pohon tumbang, dahan pohon akan dibersihkan dan dipotong sesuai kebutuhan, dan pohon akan ditarik keluar dari hutan. Proses mengeluarkan pohon inilah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang dikenal dengan sebutan Maelo Kayu Jalur. Proses ini dilakukan dengan cara gotong royong
dan dibuat rel menggelinding dari dahan pohon yang kecil untuk mempermudah jalannya pohon kayu tersebut dan ditarik menggunakan tali rotan dan tambang. Di sini tidak hanya tenaga, kekompakan dan keseirasan sesama juga dibutuhkan, serta sorakan untuk memeriahkan suasana, dan biasanya tetua adat atau tetua desa sebagai instruksi dalam penarikan atau melo kayu jalur tersebut. Setelah sekiranya lokasi jalan penarikan pohon kayu tersebut bisa dilewati oleh alat berat, pohon tersebut akan diikat ke alat berat dan ditarik sampai keluar hutan. Setelah sampai di luar hutan, pohon kayu akan dinaikkan ke atas truk dan di bagian paling belakang biasanya akan diberi roda. Proses pengangkutan pohon kayu ini juga memakan waktu yang cukup lama, mengingat panjang pohon kayu ini 2 kali lebih panjang dari truk pengangkutnya yang mengakibatkan kemacetan dan buka tutup jalan. Setelah sampai di desa, kulit kayu akan dibuka dan dibiarkan mengering. Setelah itu dilakukan pembentukan atas dan bawah jalur serta samping yang memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, yang dilakukan oleh tukang dan orang-orang yang berpengalaman di bidang pembuatan jalur tersebut. Setelah bagian luar jalur selesai, selanjutnya bagian dalam akan dibuat dudukan untuk tempat duduk para atlet atau pemacu. Setelah jalur terbentuk, selanjutnya akan dilakukan prosesi pelayuran jalur. Pelayuran ini bertujuan untuk mengembangkan atau memperbesar bagian dalam dan perut jalur yang dibentuk tadi. Prosesi ini biasanya diiringi dengan hiburan seperti randai atau dendang kuansing, dan pelayuran ini dilakukan pada malam hari mulai dari jam 8 hingga besok paginya. Dalam proses ini, jalur akan dinaikkan ke tempat yang telah disediakan dan jalur berposisi telungkup. Setelah itu, api akan dihidupkan dan diasapi. Selama proses ini berlangsung, para tukang jalur akan memberi kayu balok sebagai patok pada bagian dalam perut jalur untuk mengembangkan dan memperbesar bagian dalam jalur. Pada bagian ini, tidak boleh sembarangan memberikan patok karena dapat berakibat fatal, seperti bagian kiri kanan jalur tidak lurus atau lain sebagainya. Setelah prosesi pelayuran selesai, selanjutnya akan dilakukan proses finishing yang dimana membersihkan dan memperhalus seluruh bagian jalur hingga berbentuk sempurna. Selanjutnya akan dilakukan proses pemasangan tempat duduk atau yang biasa dikenal dengan nama sebutan panggar. Panggar ini juga terbuat dari kayu yang dipasang di dalam perut jalur dan dipaku serta diikat menggunakan tali rotan. Setelah semua prosesi finishing dan pembuatan panggar selesai, selanjutnya akan dilakukan proses cat dasar. Hal ini bertujuan untuk menghindari kayu jalur tersebut lapuk karena air dan dimakan usia. Selanjutnya, setelah cat dasar selesai, jalur akan dibawa ke Sungai Kuantan untuk dicoba. Proses ini juga dinamakan sebagai prosesi turun mandi, di mana jalur tersebut pertama kali diturunkan ke air dan diiringi dengan doa bersama untuk meminta keselamatan dan keberuntungan atas jalur tersebut yang dipimpin langsung oleh tetua adat atau pawang jalur. Selain untuk meminta keberuntungan, proses turun mandi ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan atau penilaian kepada para atlet atau anak pacu tentang jalur tersebut saat dipacukan, apakah masih ada kekurangan atau tidak. Setelah dirasa tidak ada kekurangan, selanjutnya akan dilakukan prosesi pengecatan dan pengukiran jalur. Di sini jalur dicat dan dihias sedemikian rupa agar jalur terlihat indah dan menarik, serta penulisan nama jalur.
Pemilihan nama dan ukiran jalur ini tidak bisa sembarangan. Nama jalur ini biasanya berasal dari nama sakral atau filosofi di desa tersebut, dan bahkan ada beberapa desa nama jalurnya tidak berubah dari puluhan tahun yang lalu untuk menghargai para leluhur dan nenek moyang di desa tersebut yang dianggap sebagai lambang keberuntungan. Serta pemilihan ukiran atau cat jalur biasanya seiras dengan nama jalur tersebut. Setelah proses pengecatan dan ukir jalur selesai, jalur akan siap digunakan untuk berpacu di gelanggang Sungai Kuantan. Nah, itulah tadi perjalanan pembuatan sebuah jalur dari awal hingga selesai bisa digunakan. Namun, apabila ada kata sebutan yang salah atau prosesi yang terlewat, saya dengan senang hati menerima saran dan kritikan yang membangun dalam keberlanjutan video ini. Saya, Arya Fikra Lewana, mohon maaf atas segala kesalahan dan silap kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.